Halo semuanya, apa kabar? I hope you're doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan awal Maret 2021 ya, untuk bulanan, karena kita udah masuk ke akhir Februari. Jadi selamat ulang tahun ya untuk Pisces ya, ataupun Aquarius yang bakal ulang tahun. Happy birthday ya. Dan seperti biasa, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya. Bacaan bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir ya. Dan kalau memang gak sesuai dengan keinginan kamu, gak seperti mau kamu ya, berarti memang pembacaan ini bukan untuk kamu. Tolong jangan dipaksa ya. Dan ini pembacaan untuk Aries ya. Di awal Maret 2021. Kita lihat oracle-nya untuk Aries. Aries, bentar ya. Aries. Wow, ada forgiveness heals, ada forgive yourself and others, let go of the old story, release any guilt and blame. Everyone is doing the best they can. This includes you. Kickstart the healing process by surrendering all the judgment and hurt. Your health and happiness will thank you. Ada confidence di sini. It's take courage to put your butt on the line and go for it. The best way to strengthen your confidence is to put yourself out there. Who cares what other people think? Everybody starts somewhere, and don't worry about making mistake. You can always go course correct, but you will never know or grow unless you try. And the more you do, the more confident and successful you will become. When you shine, we are all inspired to do the same. Jadi bagi kalian yang nggak suka pembaca yang aku baca bahasa Inggrisnya, silahkan skip aja ya. Kenapa aku baca ya, karena memang itu ada di kartunya, di oracle-nya ya. Terus kamu gimana dapat energinya kalau kamu nggak baca ya. Ada listen, are you talking more than you are listening to your Venus people? Sentence for the true connection is about how we make people feel and whether or not we are being open and present. Life is communicating with you, dear one. An important message is trying to get through. Let go of your fear and not being hurt. You will get your chance. For now, just listen. Wow, Aries ini ada energi seseorang yang kencang banget, yang perlu banget untuk stop bicara, stop judge sesuatu hal itu dengan sara kepala atau dengan ego, di mana seseorang, aku tahu kok yang terbaik, aku tahu kok, sampai dia nggak mau mendengarkan orang lain. Dan di sini ada pesan yang dalam banget, di mana kamu harus dengarkan ya Aries. Itulah kenapa energi ini keluar, karena kamu jarang banget mau mendengarkan orang lain ya. You are love, you are enough just as you are, and you are love. If you don't have a model for love, imagine yourself as a child. Perhaps you have a favorite
Picture of yourself as an adorable 5-year-old. Look into your own sweet eye and acknowledge just how special you are. The child inside still needs your tenderness, so does the adult you. Please don't abandon yourself, instead tap into the ocean of love. Wow, ini energi seseorang yang aku bisa bilang kurang banget menyayangi diri sendiri, kurang mencintai diri sendiri. So ya, kenapa keluar energi? Perlu mendengarkan, ya, perlu ngerasakan, ya. Lebih banyak untuk menjadi seseorang yang pasif, bukan orang yang aktif, ya. Di sini aku ngerasain energi seseorang yang kencang banget, mengontrol segala sesuatu. Ya, dia tahu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, itu kencang banget sampai dia sulit untuk menerima, ya. Kalau terkadang diri dia salah, ya, diri dia itu enggak belajar dari kesalahan, ya. Ini energi seseorang yang seperti itu. Oke, kita lihat tarotnya. Ini semua terjadi karena aku ngelihat energi seseorang yang nggak memaafkan dirinya sendiri. See, ada Ten of Wands, Five of Cups. Seseorang belum benar-benar moving on dari masa lalunya, kesakitannya, kekecewaannya, ya, mengubah diri dia menjadi sosok yang penuh ego, yang gak baik, dan akhirnya ngerasa benar dalam ngelakuin setiap hal dan orang lain salah. Wow, Ten of Swords, Ten of Wands. Kesakitan dan kekecewaan, ya, membuat kamu atau siapapun ini keras terhadap diri sendiri, keras terhadap sekitar, ya. Jadi memang kamu ataupun dia harus belajar mengerti, ya. Ada sesuatu hal harus dimengerti, yaitu kesakitan dan kekecewaan nggak bisa kamu pendam lalu kamu lari dan merasa itu semua salah, itu semua hal yang benar, ya, dan akhirnya ngerasa seperti nggak ngelakuin kesalahan apa-apa, ya. Jadi aku ngerasain di seseorang yang lebih memilih lari dari apapun yang buat dia stres, dia pusingin, gitu ya. I'm sorry to say this, juga aku ngerasain ada energi orang ketiga di sini. Kamu ataupun dia di sini, ya, itu aku bisa bilang mempunyai tendensi orang ketiga, ya. Bisa sama-sama di sini, kamu ataupun dia. Kenapa? Karena sama-sama memendam kekecewaan, sakit hati, tapi kurang bisa untuk mengomunikasikan ini antara kalian berdua. Aku ngerasa ini bisa hubungan udah berkomitmen, entah pernikahan, ya. Yang sebenarnya kamu dengan dia masih belum siap secara mental. Kenapa? Aku ngerasain seseorang yang masih suka hangout, ya, masih suka masih butuh me time yang lebih banyak untuk mengenal diri sendiri sebelum memasuki sebuah hubungan, ya, yang berkomitmen. Seseorang yang masih perlu banyak banget belajar dalam, ya, finansial, mencari keuangan, mencari
kepastian income setiap bulannya. Di sini masih ada belum benar-benar siap gitu, entah kamu ataupun dia ya. Walaupun keinginan dan niatnya itu kencang, tapi aku bisa bilang itu nggak cukup ya. I'm sorry to say this, kamu dengan dia sama-sama masuk ke pernikahan yang bisa dibilang aku by accident di mana ya, mungkin di antara kalian memang udah memiliki child ya, itulah kenapa kalian akhirnya menikah. Namun itu bukan berarti kalian siap. Kamu ataupun dia harus belajar sama-sama memaafkan diri sendiri ya, memaafkan keadaan dan menerima kenyataan kalau apapun yang udah terjadi saat ini ya memang harus, entah kamu atau dia jalanin, ya memang harus. Mau nggak mau kalian berdua harus terima. Ten of Cups ini juga sebenarnya membawa kalian menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya seperti apa. Ya, kalian di sini diberikan sebuah pelajaran dengan cara kalian masuk dulu ke dalam sebuah hubungan untuk kalian tahu kesalahannya di mana, harus diperbaikinya di bagian mana. Jadi ngelakuin dulu hal, baru temukan kesalahannya. Lebih ke sana, dan ya itu memang adalah apa yang harus kalian berdua jalanin, karena nggak mungkin ini terjadi kalau memang Tuhan nggak mengizinkan ini semua terjadi. Dan apapun jika memang ini resonate untuk kamu ataupun untuk dia, kamu dengan dia lari dari apa yang seharusnya dekat dengan orang ketiga untuk orang ketiga dalam bentuk pekerjaan, teman, ya itu bukan hal yang baik, dimana kalian hanya mencari siapa yang salah, siapa yang benar, dan gak akan pernah menemukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena memang ya aku bisa bilang kalian berdua sama-sama memberi pelajaran yang besar untuk hubungan ini. Kontribusi kalian berdua sama-sama besar di sini ya. Aku ngerasain sebenarnya hubungan ini saling menyayangi loh, sebenarnya mencintai ya. Cuman ya ekspektasi kalian yang sama-sama membunuh. Entah ekspektasinya dia, ekspektasinya kamu ya. Jika kamu dengan dia nggak bisa handle ini hal yang berat. Kenapa? Ya bikin hubungan kalian nggak kemana-mana. Page of Pentacles, kalian harus sama-sama belajar ya untuk saling mengerti satu sama lain ya. Jangan memaksakan diri untuk pasangan itu mengerti kamu ya. Kalian harus belajar sama-sama mengalah di satu sisi yang memang harus gitu ya. Mungkin kamu mengalah di sisi ini, dia mengalah di sisi yang sebelah sana gitu ya. Dan ini aku ngeliat kencang banget tentang money ya, financial, entah bagi kamu yang single atau enggak. Jadi money atau keuangan bakal menjadi fokus yang kencang gitu ya di awal Maret ini ya. Dan hubungan ini bisa berlanjut kalau kalian memang bisa mengkomunikasikan hal ini ya. Dan jangan jadikan juga uang untuk alasan membeli kebahagiaan. Entah hobi belanja, hobi shopping, tapi nggak tahu tujuannya buat apa ya. Karena aku ngelihat ada energi seseorang yang tendensinya ke sana, kamu ataupun dia, I don't know ya. Ada King of Pentacles. Untuk masalah percintaan, keuangan ini masih berlanjut dalam artian yang pembelajaran yang memang gak sebentar ya. Jangan mendewakan ego di sini ya. Aku ngeliat satu sama lain mendewakan ego. Kalian berdua untuk belajar untuk melihat tentang pembelajaran ya, kehidupan,
belajar untuk lebih mengenal diri sendiri, supaya kamu bisa mengenal pasangan kamu bisa mengenal diri kamu sendiri. Kamu bakal bisa ngelihat hal itu lebih jelas. Seseorang butuh sekali untuk menyelami diri sendiri, dimana seseorang butuh untuk healing. Bukan seseorang sih, kalian berdua sebenarnya sama-sama di sini, kamu dengan dia, ya. Terus kita lihat love oracle-nya, ya. Ada acts, breakup, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Ya, kamu dengan dia, aku ngeliat ada memang di posisi kalian ada kayak udah nggak peduli satu sama lain, padahal kalian peduli. Iya, kalian sama-sama biarin aja dia begitu, dia itu begini gitu ya, padahal dalam hatinya kamu dengan dia sama-sama curiga dia punya orang ketiga, ataupun dianya curiga sama kamu punya orang ketiga, ya. Dan kecemburuan di sini kencang ya, karena aku ngerasain hati yang berantakan. Dan aku ngeliat di sini kurang banget ada perbincangan, entah kamu ataupun dia, ya. Perlu banget untuk bicara di sini. Deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Wow, aku nggak tahu ini siapa, yang pastinya seseorang sangat sakit, berat banget untuk ngejalanin sebenarnya, tapi ya mau nggak mau, ini orang yang butuh banget untuk healing. I'm sorry to say this, ya. Energinya lemah banget. Lemahnya dalam artian apa ya, orang yang sedih dan kecewa itu seperti seseorang yang lilinnya ingin padam, dan akhirnya dia bakal ngelihat sekitar itu gelap. Apalagi kalau kita pakai lilin, ya pasti untuk keadaan yang gelap, atau kita membutuhkan suatu energi. Dan saat lilin kita redup, kita bakal nggak tahu harus gimana, melangkah kemana. Akhirnya kita jadinya stuck. Lalu yang kita ingat dalam kegelapan apa? Ketakutan, kekecewaan, dan kita mengingat masa lalu yang menyakitkan justru, ya. Dan keadaan nggak akan justru membaik, malah memburuk. So di sini kencang banget, seseorang perlu untuk menyembuhkan dirinya, entah gimana caranya. Namun aku ngeliat lebih ke spiritualitas. Kamu bisa melalui agama, ya, walaupun sebenarnya spiritualitas itu, bagi aku sendiri spiritualitas itu nggak memiliki agama. Bahkan orang yang nggak beragama pun bisa spiritual, ya, karena selama kita memiliki sesuatu yang di dalam diri kita yang kita sebut spirit atau jiwa, dan kita menyadari akan hal itu semua, kamu udah memasuki masa spiritualitas, ya. Tapi remember, memasuki, ya, belum tentu udah menjalani. Mungkin baru masuk aja, buka pintu, taunya perjalanannya masih jauh ke depan, ya. So kita lihat pesan semesta untuk yang menonton video ini, Aries. I'm kind and loving towards others while creating clear boundaries that protect my good feeling emotion. Pesan semesta untuk kamu adalah untuk belajar membuat boundaries yang bukan batasan diri, yang bukanlah ego, tapi batasan diri yang memang untuk proses menyayangi diri sendiri, mencintai diri sendiri, self care, self healing,
ya, untuk memprotek diri kamu yang memang dalam proses penyembuhan. Jadi pesannya adalah jangan menjadikan ego sebagai alasan menutup diri, ya, untuk nggak mau ngerasa sakit, nggak mau ngerasa kecewa, ya, karena kamu hanya seperti sedang menyimpan bangkai yang akan tercium baunya. Namun kalau kamu memberikan sebuah batasan yang clear kalau kamu sedang healing dan memang butuh waktu, nggak akan membuat gimana-gimana, karena kamu memperlihatkan energi yang clear. Okay, so that's it. Think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, ya, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.